Di dunia pendidikan kita ngomong nanti Q1 2020 kita target kita adalah 5K gitu. Itu kita ngomong kayak gitu kalau orang sekolahan nggak ada yang paham. Nah, sama orang sekolahan juga kalau ngomong Pak nanti kita ini udah lagi mau daftar ini SMKPK, terus nanti ini sekarang kita bisa minta dari industri CP-CP-nya seperti apa gitu. Orang industri juga nggak ada yang ngerti ini ngomong apaan gitu. Jadi masalah bahasa ini yang akan jadi satu masalah. Nah, itu salah satunya dijembatani oleh Axio. Daripada kita belajar terlalu lama, kita merekrut guru buat jadi tim kita. Jadi kita punya ada mantan ketua jurusan, mantan guru SMK, bahkan mantan siswa SMK direkrut menjadi bagian dari tim edukasi. Sehingga kami ngerti apa yang harus dikomunikasikan ke pihak sekolah. Pada saat sekolah minta, Pak bisa minta silabusnya? Oh bisa, sampai bikin RPP pun kita bisa sekarang gitu. Sejak dari tahun 2004 kita berdiri, 2009 kita mulai jalanin, 2013 kita mulai ketemu bentuknya. SMK Pertiwi Kuningan ini menjadi salah satu tolak ukur kita, jadi rujukan kita untuk membesarkan program ini ke SMK-SMK lain. Jadi SMK Pertiwi ini memang SMK rujukan nasionalnya Axio, dan saat ini kita sudah bekerja sama dengan lebih dari 600 SMK se-Indonesia. Mulai dari Aceh sampai Papua, udah tersebar di mana-mana. Take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati seluruh peserta Train the Trainer Intel School for Innovation Online yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat berkumpul secara daring melalui Zoom meeting keadaan sehat untuk mengikuti kegiatan Train the Trainer Intel Skill for Innovation reguler online Axio Class Program. Perkenalkan, saya Muhammad Abdul Muiz yang pada kesempatan ini akan memandu jalannya acara pada hari ini. Atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih. Gimana nih kabarnya Bapak Ibu semuanya? Baik ya Bapak Ibu semuanya. Semoga Bapak dan Ibu tetap dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan siap untuk mengikuti acara ini dari awal hingga akhir nantinya. Siap. Seperti yang sudah sama-sama kita ketahui ini Bapak Ibu, kemarin kita sudah bertemu dan berdiskusi bersama, dan selanjutnya kita akan memasuki di pelatihan kedua kita di hari kedua, dan pelatihan ini akan dibawakan oleh 3 narasumber kita, Bapak Ibu. Yang pertama itu ada Bapak Reski Amarta, yang kedua ada Ibu Zelika Ameria, yang ketiga ada Ibu Ati Zahratul Ulum selaku Edu Trainer Axio Class Program. Baik, tanpa berlama-lama lagi Bapak Ibu, kita langsung memasuki ke sesi utama ya Bapak Ibu. Kepada para narasumber, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah, Sehat-sehat? luar biasa. Allahu Akbar. Wah, mantap, lengkap sekali nih Pak Asep ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ada Budiah juga di situ. Oke Bapak Ibu, suara saya aman? Merdu di sana? Wah, syahdu Pak, syahdu. Oh, syahdu ya. Clear. Oke, kalau gitu saya coba sebentar ya Bapak Ibu ya, saya coba share screen dulu. Sebentar.
Oke, baik. Ya, Bapak Ibu, selamat datang kembali gitu ya. Kita ketemu lagi Bapak Ibu di hari kedua, masih di kegiatan yang sama yaitu TTT Intel SFI. Nah, kalau kemarin kita sempat bahas soal professional development dan Bapak Ibu juga sudah nyoba ya. Beberapa juga ada yang personal chat ke saya, masih belum registrasi. Tapi harapan saya semoga hari ini semakin banyak yang sudah registrasi ya Bapak Ibu ya, atau nemu kendala boleh berkabar juga di grup gitu ya. Tapi saya lihat juga di grup itu sudah banyak ya yang mengirimkan sertifikat, mantap banget, level 1 modul 1. Bahkan sudah ada yang semua modul gitu ya, 8 modulnya itu sudah dimakan semuanya nih. Nah, kalau memang sudah Bapak Ibu, itu silakan dilanjutkan lagi sampai level 4 ya, sampai level yang paling atas menjadi mentor kayak gitu ya. Harapannya semoga dari level 1 sampai level 4 ada hal-hal baik yang bisa Bapak Ibu adaptasi di kelasnya masing-masing. Nah, saya kepo banget nih sebenarnya ya. Gitu ya. Untuk Bapak Ibu yang sudah coba belajar level 1 modul 1, saya mau dengar dong. Kira-kira apa pendapat Anda atau Bapak Ibu sekalian tentang professional development level 1 modul 1 dan video pembelajaran pada worksheet. Boleh dibagikan lagi di kolom chat Bapak Ibu, atau yang mau on mic juga boleh banget. Ya, sekaligus ini cek kehadiran nih, biar saya bisa sapa-sapa juga nih ya. Silakan, apa kesannya atau pesan atau hal baik yang didapat misalnya, atau mungkin saran gitu ya, setelah Bapak Ibu belajar professional development level 1 modul 1 dan video pembelajarannya juga. Ada, boleh nih. Oh, ada Pak Asep raise hand, boleh nih dari SMKN Cipatujah. Boleh Pak Asep, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Reski izin berbagi. Setelah Ya. menonton dan menyimak, kemudian mempelajari literasi secara digital di Intel TTT Intel SFI ini, wah sangat banyak sekali ilmu dan pembelajaran yang saya dapat Pak, terutama di web Intel, di web TTT Intel SFI ini. Saya beri peringkat 100 Pak. Karena banyak Karena sekali Pak. karena apa? Sangat jarang sekali LMS yang punya salah satu sikap seperti ini, Pak. Sikap dipersilahkan mencoba terus berulang kali, kemudian tidak ada batas apa waktu, tidak ada batas pengerjaan hari dan sebagainya. Itu seluangnya saja sehingga sangat memudahkan sekali bagi semua pengguna gitu, Pak. Kemudian dari saya kira itu yang mengikuti itu hanya guru SMK, tapi ternyata guru dari jenjang TK juga sampai bisa mengikuti. Wah, hebat sekali kata saya itu, Pak. Ini sangat bagus sekali, Pak. Saya acungkan jempol. Terima kasih untuk TTT SFI Intel. Kemudian pelajaran yang saya dapat ternyata eh, walaupun kita menggunakan teknologi itu hanya sebagai dari dasarnya itu hanya sebagai pengganti itu tidak apa-apa katanya. Misalkan seperti ini. Yang awalnya kita itu hanya sering itu anak murid itu menuliskan kesimpulan-kesimpulan atau materi-materi di kertas. Kenapa tidak sekarang kita pakainya paperless? Kita tuliskan di Office, mau itu Office yang offline atau Office dokumen gitu di Google Drive atau Office yang ada di handphone juga, sehingga anak-anak bisa punya satu portofolio atau satu dokumen gitu yang memang bisa jadi kenangan untuk bisa dilihat lagi dan awet gitu Pak umurnya dibandingkan dengan buku yang biasa-biasa saja yang rentan rusak gitu. Kemudian apalagi kalau misalkan kita bisa menggunakan teknologi itu lebih dari sekedar pengganti, bahkan sebagai pembantu memudahkan dalam hal pembelajaran seperti membuat anak menjadi tidak bosan menggunakan beberapa media digital seperti ada yang pakai Quizzes, ada yang pakai Kahoot. Kemudian itu juga membuat anak-anak itu menjadi melek teknologi gitu, melek teknologi seperti halnya kita menggunakan Padlet, kemudian
web-web yang lain. Dan kita itu tidak ketinggalan oleh orang lain yang memang sudah menggunakan teknologi. Bahkan saya sebagai gurunya itu, wah sangat ketinggalan sekali. Ternyata banyak sekali teknologi yang belum saya jamah gitu Pak. Seperti halnya ada apa Audioboom, kemudian aplikasi-aplikasi yang Scratch itu kan walaupun dasar gitu ya, pemrograman dasar, tapi eh, anak-anak itu bisa belajar dengan apa ya, dengan mudah, kemudian bisa terbantu pembelajarannya. Pokoknya dimudahkan oleh teknologi tersebut. Banyak oleh-oleh ternyata Pak, teknologi yang saya sudah menuliskan kurang lebih 10 teknologi Pak dari pembelajaran modul 1 Pak. Terima kasih. Saya sangat mendapatkan apa yang saya harapkan waktu pertemuan Zoom hari Senin. Yang saya minta itu ada oleh-oleh teknologi, ternyata sudah langsung dikasih Pak oleh-oleh teknologinya Pak. Terima kasih banyak. Oke, mantap sekali. Tepuk tangan online ya buat Pak Asep nih yang udah mau sharing. Keren banget ya, tepuk tangan online ya. Yang merasa oleh-olehnya bisa langsung didapat dari pertemuan pertama ya ternyata. Dan nanti Pak akan ada 90 gitu ya tools saya yang akan dibagikan spesifiknya besok. Atau hari Jumat maksudnya pertemuan ketiga. Mantap banget gitu ya. Tadi juga banyak yang di-highlight soal penggunaan teknologi. Bener banget saya sepakat. Sebenarnya proses yang selama ini kita lakukan itu tidak digantikan Bapak Ibu, tapi medianya saja gitu ya yang dibuat jadi lebih baik. Misalnya kayak tadi dicontohkan kalau selama ini pakai kertas, nah kalau sekarang pakai Padlet gitu ya, atau pakai Microsoft, nah kayak gitu Bapak Ibu. Nah, PR-nya kita adalah menemukan tools yang tepat sehingga pembelajaran yang kita lakukan bisa terasa lebih bermakna dan interaktif tentunya. Ya gitu ya. Terima kasih Pak Asep untuk insight-nya. Terima kasih. Ini saya coba lewat chat grup ya. Di sini dari Pak Muhammad Syahrian, kita bisa memperkenalkan teknologi di dalam kelas. Kemudian kata Bu Suci, materinya oke. Oke, kata Pak Edi, teknologi bisa menjadi sarana dalam transfer ilmu kepada siswa. Wah, Bu Irma ini agak panjang nih, coba saya bacakan ya Bu ya. Kalau dari video, saya kagum dengan apa yang dilakukan oleh guru-guru di dalam video tersebut. Pembelajaran yang dilakukan sangat baik dan terstruktur. Guru-guru tersebut juga tidak sekedar menggunakan teknologi untuk kesenangan, tapi benar-benar terintegrasi dengan tujuan pembelajarannya. Mantap sekali Bu Irma. Nah ini spesifik tentang kerangka ajar, nanti kita akan bedah lebih banyak hari Jumat, Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi sengaja video pembelajaran itu saya sampaikan kepada teman-teman di sini gitu ya. Spesifiknya nanti hari Jumat kita akan bahas kerangka ajar yang sama yang ada di video tersebut. Sehingga pembelajaran kita nggak cuma menyenangkan gitu ya, tapi bisa terintegrasi dengan teknologi dengan baik dan juga tentunya terstruktur. Kemudian dari SMK Darut Taqwa Purwosari. Nah, ini gak ada namanya, saya nggak tahu nih ya. Poin Plus sangat membantu dan menambah referensi perkembangan teknologi. Kalau kata Pak Isgal, materinya luar biasa. Kata Pak Ade Bagus, ternyata banyak platform digital baru yang dapat kita manfaatkan untuk menunjang kegiatan belajar di kelas yang baru saya ketahui. Oke, mantap banget. Ada yang mau on mic lagi Bapak Ibu? Ada yang mau coba on mic lagi? Kalau tadi ada dari Pak Asep, mungkin ada lagi yang mau coba on mic, sharing apa yang Bapak Ibu dapat misalnya. Ada, saya kasih kesempatan. Nggak ada? Oke deh, kalau nggak ada, terima kasih Bapak Ibu ya. Saya harapkan semoga Bapak Ibu yang belum belajar level 1 modul 1 bisa dimulai untuk belajar gitu ya. Dan bagi yang sudah silahkan diteruskan sampai level 4 gitu ya. Nah, Bapak Ibu, tema pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah membahas satu pertanyaan yaitu how to be Silver Ambassador. Kemarin kita udah bahas ada beberapa sertifikat internasional dari Intel SFI. Salah satunya ada Silver Ambassador gitu ya. Saya sendiri ini baru juga Bapak Ibu. Saya baru dapatkan di bulan apa nih? Bulan 10 ya, tanggal 13 2025. Artinya saya juga baru Bapak Ibu. Nah, gimana sih caranya biar kita bisa jadi Silver Ambassador juga? Secara umum sebenarnya ada dua langkah Bapak Ibu ya. Ada dua langkah. Yang pertama adalah mengimplementasi satu saja
starter pack yang ada di Intel SFI. Nah, Bapak Ibu sudah sempat membuka belum nih fitur starter pack yang ada di website? Sudah coba? Mungkin kalau sudah mungkin boleh kasih reactionnya atau di kolom chat. Sudah atau belum? Mungkin ada yang belum, mungkin ada yang sudah. Oke. Kalau Putri belum ya, Pak Wardi juga belum, Bu Diah belum, Pak Isgal juga belum. Oke. Oke, mungkin banyak yang belum nih, mungkin ya. Oke. Ada yang sudah, ada yang belum. Oke, berarti kayaknya mayoritas belum ya. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Karena pertemuan kemarin memang fokusnya di professional development dulu ya Bapak Ibu ya, nggak masalah. Nah, jadi nanti kalau Bapak Ibu masuk ke kolom starter pack, nah itu banyak sekali Bapak Ibu ya. Kemarin juga kita sudah melihatnya sendiri. Ada ratusan, ada berbagai kategori gitu ya. Nah, di sini saya ingin membedah dua starter pack Bapak Ibu ya. Dari ratusan itu saya akan bedah dua starter pack. Yang pertama itu ada orbital simulation. Ini pembelajaran fisika untuk anak kelas 5 sampai 10. Tapi ini disclaimer-nya adalah kurikulumnya Amerika ya Bapak Ibu ya. Karena barangkali kurikulumnya Amerika itu setingkat level di atas gitu ya. Barangkali ini sebenarnya untuk SMP kalau di kita gitu ya. Tapi kalau kita lihat usianya di sini usia SD. Tapi nggak apa-apa Bapak Ibu. Nah, di orbital simulation ini luaran pembelajarannya adalah siswa mampu membuat animasi sederhana tentang rotasi dan revolusi bumi mengelilingi matahari dengan menggunakan Scratch sebagai media ajar. Nah, itu starter pack yang pertama akan kita bedah hari ini. Starter pack yang kedua adalah flora forensik. Masih di kategori 5 sampai 10 tahun Bapak Ibu pembelajaran biologi. Hasil pembelajarannya adalah siswa mampu membuat model machine learning untuk membedakan mana tanaman yang sehat dan juga sakit. Dan kali ini kita pakai Google Teachable Machine Bapak Ibu ya sebagai media ajar kita. Nah, seperti yang tadi disampaikan oleh MC kita hari ini, saya nggak sendirian ya Bapak Ibu ya. Hari ini saya akan ditemani dengan dua teman saya dari EduTrainer juga untuk membantu saya membedah masing-masing starter pack yang ada di sini gitu ya. Mungkin kita mulai dari orbital simulation dulu yang akan dibawakan oleh Mbak Atik ya. Mungkin boleh Mbak Atik disapa-sapa dulu. Mbak Atik, halo Mbak Atik. Halo Pak Reski. Oke, silakan. Silakan Mbak Atik. Oke. Selamat siang Bapak Ibu. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Selamat siang, Batik, Rampes, Pangestu, siang. saya. Oke. Oke Bapak Ibu, di sini juga saya akan menjelaskan terkait salah satu starter pack yang namanya itu orbital simulation. Oke. Sebelumnya saya izin untuk share screen dulu ya Bapak Ibu. Sebelumnya suara saya apakah terdengar jelas Bapak Ibu? Jelas, Bu. Jelas. Jelas ya. Oke, terima kasih. Sebentar ya, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, apakah sudah terlihat, Bapak Ibu? Ada, Bu. Sudah. Aman ya? Oke. Oke, Bapak Ibu, di sini di layar ini terdapat guide practice. Ya, Bapak Ibu. Oke. Oke, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, di sini terdapat educator's guide dari salah satu starter pack yaitu simulasi orbit atau orbital simulation ya Bapak Ibu. Nah, jadi ketika Bapak Ibu mengakses educator's guide ini, nanti Bapak Ibu scroll aja ke bawah, di sini adanya tujuan dalam pembelajarannya ya. Yang dimana di sini siswa diharapkan memahami bagaimana orbit bumi mengelilingi matahari mempengaruhi kehidupan di bumi. Nah, kedua, di sini juga siswa diharapkan memahami cara kerja kode Scratch. Dan ketiga, siswa
dapat memahami algoritma matematika yang diperlukan untuk menghasilkan animasi, rotasi, dan gerakan. Nah, output dari si ini, Bapak Ibu, dari starter pack orbital simulation ini, yang dimana diharapkan siswa dapat memahami bagaimana bumi mengorbit mengelilingi matahari dan juga dapat menerapkan fungsi kode untuk menghasilkan animasi orbit matahari. Nah, aplikasi dalam dunia nyatanya seperti apa? Nah, jadi di sini yaitu aplikasi praktis dari pengkodean dapat digunakan dalam perangkat lunak lain seperti Python. Jadi menggunakan Python ya Bapak Ibu. Nah, di sini juga ketika Bapak Ibu scroll ke bawah, di sini ada penjelasan terkait aktivitas-aktivitas yang mana nanti Bapak Ibu bisa ajarkan ke siswa. Jadi dalam pendahuluannya ini nanti di starter pack-nya itu nanti ada slide-slide PPT-nya Bapak Ibu. Jadi slide 1 sampai 7 ini terkait pendahuluan. Nah, aktivitasnya itu terkait gambar umum pelajarannya, kemudian pengenalan orbit planet dan bagaimana orbit bumi mengelilingi matahari yang mana mempengaruhi kehidupan di bumi dan selanjutnya. Nah, jadi Bapak Ibu tinggal scroll ke bawah saja nanti ada informasi-informasi terkait starter pack dari orbital simulation ini. Sampai ke bawah Bapak Ibu nanti juga di sini ada panduan kegiatannya juga, ada sampai bawah ada terkait rubrik penilaian. Jadi ini adalah rubrik penilaian yang akan dicapai seperti apa. Ini ada fokusnya gimananya, hasil outputnya gimananya, dan terkait mendekati ekspektasi seperti apa, kemudian memenuhi ekspektasi seperti apa, kemudian melebihi ekspektasinya akan seperti apa. Jadi ini sudah secara lengkap pada orbital simulation di dalam Educator's Guide ini gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk gimana caranya untuk kalau di orbital simulation ini Bapak Ibu teknologi yang digunakan adalah Scratch ya Bapak Ibu. Jadi di sini oke, kita mulai ke Scratch ya Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu sudah tahu nih terkait bagian bagian ini ya Bapak Ibu ya starter pack-nya simulation ini Bapak Ibu baca dulu bagian Educator's Guide-nya. Nanti Bapak Ibu bisa nih mencoba terkait teknologi yang digunakan. Di sini kebetulan menggunakan Scratch. Nanti Bapak Ibu bisa akses. Sebelumnya nanti saya mungkin akan kasih link Scratch-nya lewat oke. Sebentar ya Bapak Ibu. Apakah sudah bisa diakses Bapak Ibu? Nah, nanti oke sebelumnya saya akan stop share screen dulu. Entire aja. Oke. Oke. Ini kampanye ada. Oke. Canva-nya. Oke. Jadi ketika Bapak Ibu mengakses salah satu, mencoba nih mengakses salah satu starter pack orbital simulation atau simulasi orbit ini, nantinya tujuan dalam pembelajaran dari simulasi orbit ini yang mana nantinya yaitu membuat animasi sederhana yang memperlihatkan bumi berputar mengelilingi matahari dan menggunakan media ajarnya yaitu Scratch. Nah, oke. Jadi sebelumnya Bapak Ibu bisa nih akses dulu Scratch-nya dulu. Apakah Bapak Ibu sudah mengakses Scratch sebelumnya? Yang diaksesnya yang di link Kak, atau Scratch saja Kak? Scratch boleh Bapak Ibu? Oke, saya kirimkan lagi ya Scratch. Meet.edu. Oh, yang awalnya aja yang itu ya .me.edu. Iya. Nanti ketika sudah sesuai dengan layar ini Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu klik Start Creating bagian sini. Nanti bisa Bapak Ibu sambil coba juga nih terkait penggunaan Scratch ini. Sebelumnya Bapak Ibu sudah familiar belum dengan Scratch? Apakah sudah pernah mencoba diajarkan siswa dengan Scratch ini Bapak Ibu? Belum Kak. Belum ya? Oke. Iya. Di sini kita belajar bareng ya Bapak Ibu terkait penggunaan Scratch-nya. Oke, sambil menunggu ya Bapak Ibu.
Di mana Bapak Ibu sudah mengakses Scratch-nya? Nanti masuknya ke gabung ya Kak atau ke login, ke masuk. Langsung aja Pak, langsung ke eh, si start creating-nya, nggak usah login lagi. Oh, start creating. Oh, mulai membuat Iya, ya itu. iya, langsung buat aja. Baik. Salah penonton. Izin Bu, ini langsung ke project apa Bu ya? Kenapa Pak? Langsung Atau kemana? atau ikut yang perintah Ibu yang start rating dulu, baru ada tulisan project. Kalau Pak, kalau Bapak sudah ke akses ke Scratch-nya bagian gimana cara code blok-bloknya itu is oke Pak. Ini langkah awal aja mungkin barangkali dari Oh, Bapak Ibu oke Bu. ada yang Oke Bu, belum terima paham kasih Bu. gitu. Iya, oke. Oke, Bapak Ibu sudah sampai sini Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu klik start creating ya. Oke, kita lanjut aja ya Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu udah klik start creating, nanti sebentar. Oke, nanti akan menampilkan tampilan seperti ini Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Oke. Nah, di sebelah kiri ini Bapak Ibu ya, ini adalah palet kode blok. Yang dimana di sini adalah kumpulan blok warna-warni yang berdasarkan fungsinya. Di tampilan layar sebelah kiri nih Bapak Ibu. Yang motion warna biru ini adalah untuk gerak. Yang warna kuning atau event itu ya itu Bapak Ibu untuk memulai seperti when click. Jadi kayak untuk memulai sebelum code ini dijalankan. Biasanya pakai when click dulu gitu ya. Nah, kemudian yang kontrol ini biasanya untuk pengulangan seperti biasanya untuk forever gitu ya Bapak Ibu. Kemudian untuk sounds ini ya Bapak Ibu, ini untuk suara. Dan juga operators ini untuk operasi angka logikanya dan di sini juga sudah lengkap ya Bapak Ibu. Saya tidak bisa menjelaskan satu persatu juga, tapi ini intinya kode-kode ini berfungsi ketika Bapak Ibu membuat kode bloknya seperti itu. Nah, di sini juga ada sprite-nya Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa gunakan juga, yang mana Bapak Ibu bisa gunakan ya. Sprite-nya apa, kemudian bagian ininya. Oke, kita langsung aja Bapak Ibu ke bagian, saya akan menampilkan share screen langsung ke bagian Scratch-nya ya, biar lebih jelasnya ya. Oke, kemudian start creating. Oke, oke, yang kita ulangi lagi Bapak Ibu, bagian kiri adalah palet kode blok, bagian tengah ini adalah area kode atau area kode dan stage, yang mana bagian ini adalah tempat menyusun blok-blok yang akan diseret seperti itu. Yang akan diseret, nah disinilah program ini dibuat gitu ya. Nah, kemudian stage yang bagian kanan nih Bapak Ibu, bagian kanan ini adalah tempat hasil animasi terlihat seperti itu, yang mana gambar akan bergerak di sebelah sini. Nah, di sebelah kanan bawah di area sprite ini terlihat daftar semua objek atau sprite yang ada dalam project. Misalnya bumi dan matahari yang mungkin nanti kita akan buat nih untuk khususnya di starter pack orbital simulation ini. Seperti itu. Intinya kalau untuk blok kiri nih Bapak Ibu, nanti cara untuk membuat kodenya ini tinggal share aja nih Bapak Ibu. Misal kita menggunakan one click nih, tinggal share ke bawah, share ke bagian si kanan gitu ya. Seperti itu cara pembuatannya. Oke, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu kayak gini ya. Untuk si scratch-nya sendiri. Oke, di sini Bapak Ibu di bagian di sini ada tantangan lah Bapak Ibu. Ketika saya sudah menjelaskan gimana untuk cara untuk operasional si Scratch-nya, nanti di sini ada tantangan, ada challenge nih Bapak Ibu. Oke, di sini, oke sebelumnya,
sebelumnya di sini Bapak Ibu diharapkan untuk membuat suatu matahari ya. Jadi kayak Bapak Ibu nanti akan menampilkan suatu matahari di sini di scratch-nya. Terus ada backgroundnya juga luar angkasa gimana nya ada backgroundnya gitu ya. Nanti ada juga. Jadi kayak mataharinya tuh gimana caranya bisa berputar gitu ya Bapak Ibu. Nah, dengan kisi-kisinya seperti itu. Nah, ini tampilan seperti ini Bapak Ibu. Tampilan contohnya ya. Jadi ini ada matahari dan juga ada background. Jadi mana menampilkan seperti ini. Nah, ini adalah contoh kisi-kisinya. Jadi Bapak Ibu boleh silakan mencoba ini kisi-kisinya gimana Bapak Ibu caranya matahari ini berputar dengan kode-kode ini. Jadi kisi-kisinya adalah menggunakan kode-kode ini Bapak Ibu ada forever, one click. Nah, one click ini biasanya di angka awal. Gitu, boleh? Silakan Bapak Ibu ditunggu berapa menit ya? Dicoba dulu. Oh, oke. 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 Oke Bapak Ibu, sekarang kita coba buat dulu di level 1. Coba ke previous, previous, ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri. Nah, sekarang coba Bapak Ibu buat seperti ini ya, gitu ya, di mana di tengah-tengahnya itu sebagai sprite itu matahari Bapak Ibu. Nah, gambar mataharinya dapat dari mana? Silakan dicari di Google ya Bapak Ibu. Jadi coba dicari di Google matahari PNG gitu ya, misalnya silakan di-download. Kemudian nanti tinggal di-upload di bagian sprite kalau Bapak Ibu coba ke kanan batik. Nah, di bagian pojok kanan bawah itu ada nanti di situ ada add sprite gitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu boleh add gambar materi yang sudah Bapak Ibu download gitu ya. Termasuk luar angkasanya. Kalau luar angkasa itu kan backdrop gambar belakang. Nah, itu yang pojok lagi sebelah kanan tuh. Boleh coba agak dikursorin batik. Nah, itu backdropnya. Oke. Silakan Bapak Ibu, kita kasih waktu mungkin 5 menit ya untuk coba sama-sama ke level 1 dulu. Nanti Batik juga mungkin akan sedikit menunjukkan ya Batik ya. Akan menunjukkan juga ya. Masih di mute. Ya, nanti juga Gambarnya akan harus menunjukkan PNG Pak atau bisa JPG Pak? JPG, Boleh JPG, boleh PNG, PNG. bisa bisa disesuaikan aja. Kenapa PNG? Supaya nggak ada latar belakangnya biasanya. Oh iya. Mm-mm. Boleh, silakan. Kita tunggu 5 menit ya Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu boleh coba susun sendiri ya Bapak Ibu blok-bloknya. Ini adalah kunci jawaban. Kisi-kisinya ya Bapak Ibu. Sebentar. Kisi-kisinya seperti ini. Oh sorry ya. Oh level 1 dulu ya. Oke oke. Sorry. Kalau ada Bapak Ibu yang sudah berhasil, bisa berkabar ya. Bisa raise hand atau bisa di kolom chat juga. Nanti kami kasih kesempatan untuk share screen untuk menunjukkan hasilnya. Gitu.
Buat buat sekarang Pak Ahmad Syahril, kita sampai sini dulu ya Pak ya. Kita baru di level 1, berarti kita mengupload backdrop dan mataharinya dulu nih Pak. Sabar Pak, pelan-pelan Pak supir nih. Ya, nggak apa-apa nih, biar kita bareng-bareng nih. Kita level 1 dulu nih. Habis ini kita move gimana caranya ngegerakinnya. Gitu. Oke. Pak Syahril sudah? Mungkin Pak Syahril mau share screen? Oke, untuk Pak Doni, untuk upload di bagian mana ya? Di bagian bawah kanan, Pak. Nah, itu di bagian bawah kanan kan ada gambar kucing dan gambar apa tuh? Image foto gitu ya. Nah, kalau kucing itu untuk mengupload mataharinya, gambar mataharinya, karena dia sebagai sprite-nya atau animasinya nanti yang mau kita berikan kode gitu ya. Nah, sedangkan kalau yang backdrop itu yang gambar foto di situ, yang luar angkasa. Untuk link aplikasi, sebentar, saya kirimkan lagi. Nah, udah link saya sudah kirimkan lagi. Oke, Pak SMK Darut Taqwa nih. Wah, mataharinya sampai ada senyumnya nih. Luar biasa. Bapak mau coba share screen? Pak SMK Darut Taqwa, saya nggak tahu nih namanya siapa nih. Tapi kurang lebih seperti itu ya. Mungkin mataharinya agak dikecilin mungkin ya. Oh ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi matahari ini bisa macam-macam ya. Dan gambar luar angkasanya juga bisa macam-macam nih. Oke. Oke, saya bantu menjawab yang level 1 ya Bapak Ibu ya. Oh iya masih mute. Terima kasih Pak Yudi. Waduh, sudah diingatkan nih. Oke, saya coba kasih demonstrasinya ya untuk menjawab level 1. Nah, ini dia. Untuk Bapak Ibu yang masih bingung, di sini Bapak Ibu ada gambar kucing dan juga gambar backdrop. Nah, sebenarnya di Scratch ini tuh sudah disediakan. Kita bisa memilih yang sudah ada gitu ya. Nah, ini banyak banget nih gitu ya. Tapi di sini kayaknya ada matahari ya. Ada matahari nggak ya? Saya lupa ya. Karena saya sudah menyiapkan matahari saya sendiri gitu ya. Makanya di sini di Choose Sprite itu ada upload sprite gitu ya. Nah, upload sprite. Coba saya cari dulu gambar matahari saya. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ketika download starter pack itu akan ada 3 file ini Bapak Ibu ya. Educator Guide, Teaching Deck, sama Working. Nah, ini di sini saya matahari ya. Nah, gitu deh ya. Kemudian backdropnya, saya juga di sini sudah disediakan juga sebenarnya Bapak Ibu. Cuman saya pengen pakai backdrop saya sendiri ya, luar angkasa. Sama di sini upload backdrop, gitu ya. Nah, ini dia. Wah, kok luar angkasanya kok setengah-setengah gitu ya. Nah, caranya kayak gimana? Nanti di sini, kalau di sini kan kode tadi ya. Nah, kita bisa ke backdrop nih di sini nih, di sebelah sini. Nah, kita tinggal di blok saja, dikotakin set. Nah, tinggal disesuaikan ukurannya. Gitu. Nah, tinggal dipenuhin saja Bapak Ibu. Oke. Jadi deh level 1. Nah, gimana Bapak Ibu? Gampang atau gampang nih? Gampang atau gampang nih Bapak Ibu? Oke.
Ini baru level satunya saja. Wah, udah ada Pak Miftah juga mataharinya merah ya. Mantap. Oke, ini baru level 1 Bapak Ibu. Sekarang kita move ke level 2. Oke, silahkan Batik. Silahkan dilanjutkan. Oke Bapak Ibu, sebelumnya kan udah dikasih challenge nih di level 1 yang mana menampilkan si matahari ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian challenge di level 2 ini Bapak Ibu nanti gunakan kode-kode blok ini. Ini ya Bapak Ibu kisi-kisinya nanti Bapak Ibu akan gunakan nih. Jadi Bapak Ibu gimana caranya Bapak Ibu susun kode-kode blok ini biar si mataharinya itu berputar nih Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu sudah ngupload gambar ini ya Bapak Ibu di Scratch-nya, nanti gimana caranya Bapak Ibu biar mataharinya itu berputar menggunakan kode-kode yang di layar ini Bapak Ibu. Ini adalah kisi-kisinya. Nanti gimana caranya Bapak Ibu menampilkan mataharinya itu berputar gitu ya. Seperti itu. Ini adalah kisi-kisinya. Jadi boleh Bapak Ibu coba, kita akan kasih waktu kurang lebih 5 menit Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu coba. Nanti ketika sudah boleh nih Bapak Ibu tunjukin nih hasilnya seperti apa gitu. Apakah paham Bapak Ibu? Jadi caranya nanti bagian kiri nanti ada kode-kode, nanti Bapak Ibu seret aja di bagian layar tengah ini buat menghasilkan si matahari berputar seperti itu. Ini menggunakan kode-kode yang sebelah ini Bapak Ibu. Oke. Apakah paham Bapak Ibu? Paham, dicoba dulu ya, Kak. Oh, oke. Nanti kita akan kasih waktu kurang lebih selama 5 menit ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu dicoba ya. Oke, baik Bapak Ibu. Ini mataharinya berputar ke kiri ya Bapak Ibu ya. Berdasarkan gambar ke kiri ya. Nah, silakan Bapak Ibu cari tahu gimana cara nyusunnya berdasarkan blok-blok yang sudah kita kasih nih. Itu challenge-nya. Silakan nanti buat Bapak Ibu yang sudah berhasil boleh banget di share screen nih. Ya. Boleh banget nih. Kalau tadi di sini kan saya lihat di chat tuh banyak banget yang upload gambar ya. Ada Bu Irma, ada Pak Mista, ada Bu Dia, Pak Isgal juga, Pak Ahmad Sahril, banyak banget nih. Nah, untuk sekarang karena akan ada gerakannya, harapan saya Bapak Ibu bisa berani share screen nih. Tunjukin kalau ada yang sudah berhasil. Boleh kita kasih waktu 5 menit ya Bapak Ibu ya. Kalau ada kebingungan, boleh silahkan ditanyakan di kolom chat. Ibu Miftah lo? Sudah? Oke, boleh raise hand nih, boleh raise hand. Siapa yang mau share screen nih? Ada yang mau coba share screen? Boleh raise hand dulu biar saya tahu. Oke, Pak Asep, boleh deh Pak Asep. Coba Pak Asep share screen Pak, hasilnya kayak apa Pak? Ya, Pak, izin share screen, Pak. Boleh. Mungkin sekalian kalau memungkinkan Pak Asep juga bisa jelaskan tuh, kenapa kok berdasarkan kode program itu gerakannya bisa demikian gitu ya. Yang ini ya, Pak? Sudah Ini sudah kayaknya share. kayaknya agak kepotong. Oke. Boleh Pak. Ini masih terpisah-pisah ya Pak ya. Oh, masih terpisah-pisah ya, Pak? Oke. Nah, itu boleh disusun Pak. Nah, itu Oh, kan jadi masih terpisah. Nah, dimasuk. Oh, gitu, Pak ya. betul sekali Pak. Kalau yang ini, Pak, ini Ah. juga sama ke sini, Pak. Nah, kira-kira gimana? Kira-kira gimana ya nyusunnya? Aduh, saya Coba kurang. coba yang kiri itu dimasukin semuanya ke dalam Pak. Yang sebelah kiri Nah, yang 3. Nah, yang itu tiga ini. semuanya masukin ke dalam yang forever itu. Oh, Nah, coba masukin ke dalam. Kurang pas itu Pak. Ke bawahin Pak, ke bawahin Pak. Masukin. Nah, coba lepas. Nah, sekarang coba yang itu ke atasin. Yang when klik ke atasin coba. Nah, sekarang Bapak coba klik gambar bendera hijau yang di sebelah. Kan ada bendera hijau tuh. Nah, oh ya yang udah ini, coba. Pak. Coba. Nah, oke, itu sudah Oh, mulai ada tuh ya. iya, Cuman tapi dia kalau kok loncat ya, Pak ya? nah itu dia posisinya nggak di tengah Pak.
Oh, Gitu. Coba mungkin ada dari Bapak Ibu yang lain yang mau coba share screen juga? siap. Izin stop Oke. share screen, Pak. Oke, boleh. Di sini ada Pak Isgal, boleh Pak Isgal? Sudah raise hand juga. Pak Isgal mau coba share screen? Silakan Pak Isgal. Tunggu dulu Pak ya. Mau Tunggu dulu. coba. Oke, Bu Irma. Bu Irma atau Pak Isgal nih? Pak Isgal siap? Nanti dulu, Bu. Karena Pak Isgal yang dulu raise hand mungkin ya. Pak Isgal mau coba? Belum siap Pak, belum siap. Oke, berarti Bu Irma ya. Coba ya Bu Irma ya. Oh, Pak Isgal mau coba share screen? Oke, masuk Oke, Pak. boleh. Boleh. Belum masuk Pak, masih loading Pak. Masih proses Pak. Oke. Oke. Coba Pak di play Pak. Oh ini di play ya? Sudah Pak. Oke. Nah itu tapi mungkin belum di tengah loh. Gimana caranya biar di tengah ya Pak ya? Iya, ini diganti Pak. Go to XY-nya kayaknya. Nah, coba Pak. Nah, kira-kira X-nya berapa, Y-nya berapa nih? Biar di tengah nih. Kasih minus 20 coba. Coba boleh Pak. Coba boleh Pak. Diklik lagi Pak, benar Y-nya Pak. Kayaknya masih agak kurang tengah tuh Pak. Coba dibuat 00 ya Pak. 00 Pak. Iya, 0. 00 coba Pak. 0 Pak. 0 Pak. Nah, Oke. sudah di tengah ya. Nah, sekarang Ya. coba degrees-nya diganti 100 Pak. Degrees-nya coba diganti Degrees. 100 Pak. Oke. Degrees-nya coba diganti 100. Dia putarannya kayak apa coba? Kebut Baik. banget nggak Pak? Kebut ya? Belum sih. Oke, itu semakin tinggi berarti putarannya semakin kencang ya. Tapi rasanya matahari tidak sekencang itu. Oke. Jadi silakan disesuaikan. Oke, dari Pak Iskal sudah mewakili nih sepertinya ya. Sudah dari Pak Iskal sudah mewakili. Tenang Bapak Ibu. Tenang. Masih ada 2 level lagi ya Mbak Atik ya? Oke, silakan Mbak Atik. Kita move ke level selanjutnya. Permisi, boleh tanya dulu nggak, Mas? Boleh, Bu Miftah. Itu kan yang di kisi-kisinya itu kan ada weight ya. Ternyata ya kalau saya ini tidak pakai weight itu ya, apa namanya putarannya itu lebih halus gitu. Kalau pakai weight itu lebih kayak apa ya, kayak terbata-bata gitu. Coba kalau misalkan dihapus weight-nya itu ya, jadi kayak mulus langsung muter aja gitu. Ya, sebenarnya weight itu tuh logikanya, weightnya berapa second, Bu Miftah? Saya kasih 2. Nah, artinya gini, Ibu. Setiap 2 second itu akan berputar berapa derajat, Bu Miftah di situ? Eh, maksudnya Ah, gimana? Oke. Coba di share screen deh. Uji jawabannya, boleh. Oke. Nah ini menjawab Bu Miftah nih. Di sini Bu, saya weight-nya tuh 0,00005 second gitu. Dan di situ putarannya 0,5 degrees. Artinya setiap 0,000 itu dia berputar 0,5, makanya bisa halus. Tapi kalau Ibu weight-nya di situ 2 second, artinya dia baru berputar selama 0,5 itu per 2 detik. Jadi set 1 2 Z, 1 2 Z, 1 2 Z, 1 2 Z, makanya dia kayak robot gitu kan, patah-patah. Karena Ibu settingnya 2 second. Dia per 2 second bergerak gitu ya. Tapi kalau di sini saya 0,0005. Artinya per 0,005 dia akan berputar 0,5 derajat. Kebayang nggak, Bu Miftah? Boleh. Kebayang. Tapi udah waktu soalnya. Langsung levelin aja. Oke. Kalau misalnya sudah ada pertanyaan lagi? Sudah cukup. Aman ya, Bu Miftah ya? Oke, siap. Oke. Sekarang kita masuk level 3. Karena waktunya terbatas gitu ya. Silakan. Nah, kalau level 3 boleh dijelaskan lagi, Mbak Tik.
Nah, sebelumnya Bapak Ibu udah mengerjakan nih yang level 2 gimananya. Nah, ini sama ya Bapak Ibu, level 3 ini kita kasih kisi-kisinya juga. Nanti gimana caranya Bapak Ibu, kan sebelumnya kan matahari doang nih yang mana berputar nih Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu masukkan gambar bumi. Jadi Bapak Ibu bisa ambil gambar bumi ini lewat internet, nanti dimasukkan ke dalam Scratch-nya, yang mana outputnya nantinya adalah buminya itu mengelilingi dari mataharinya itu. Nah, ini balu rotasinya dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi kayak nanti buminya itu berotasi seperti itu. Nanti ini adalah yang di samping kiri itu adalah kisi-kisi dari si blok-bloknya ini. Nanti gimana caranya Bapak Ibu output seperti itu. Jadi gimana bumi ini berotasi gitu ya Bapak Ibu. Berputar seperti itu. Oke, aman Bapak Ibu. Jadi langkahnya kurang lebih sama. Di sini kita perlu menambahkan bumi lagi. Kalau tadi kita menambahkan matahari, di sini kita menambahkan bumi. Dan gimana caranya supaya si bumi ini itu berotasi ke kanan? Kalau tadi yang matahari ke kiri, kita coba buatnya ke kanan kali ini. Ayo, kira-kira bisa atau enggak nih? Buat yang sudah, boleh langsung raise hand, bisa langsung share screen. Ya. Mungkin coba ke kiri dulu, ke slide sebelumnya. Yang kunci jawaban. Nah, ini mungkin Bapak Ibu tadi yang kelewat gitu ya. Ini adalah kunci jawaban dari level 2 Bapak Ibu, mungkin boleh di screenshot dulu. Gitu ya. Tapi namanya program Bapak Ibu ini tuh, namanya program tuh unik Bapak Ibu. Caranya bisa beragam, tujuannya sama. Nah, itu seni